Setiap jiwa yang terpilih dalam perjalanan hidup ini pasti akan diuji. Tidak ada satupun manusia di dunia yang dapat melewati kehidupannya tanpa tantangan, karena ujian adalah bagian dari rencana besar Tuhan untuk membentuk kekuatan dan kebijaksanaan dalam diri seseorang. Ujian tidak datang untuk menghancurkan, tetapi untuk memperlihatkan seberapa dalam imanmu, seberapa kuat hatimu, dan seberapa teguh keyakinanmu terhadap arah kehidupan yang telah digariskan oleh semesta. Dalam setiap kesedihan, kehilangan, dan rasa kecewa yang kamu alami, sebenarnya terdapat pelajaran yang sedang dititipkan kepadamu. Kadang kita terlalu fokus pada rasa sakit, hingga lupa bahwa setiap luka memiliki maksud ilahi di baliknya. Ketika kamu merasa hidup terlalu berat, ketika kamu bertanya-tanya apakah semua perjuangan ini ada artinya, percayalah bahwa semesta tidak pernah salah menempatkan ujian. Ia hadir bukan untuk menjatuhkanmu, tetapi untuk menunjukkan bahwa kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Setiap air mata adalah bagian dari proses pembersihan batin. Setiap kehilangan adalah ruang bagi sesuatu yang baru untuk tumbuh. Dan setiap rasa sakit adalah pintu menuju kebijaksanaan yang lebih dalam. Maka tidak pernah takut pada ujian, karena di balik setiap badai selalu ada cahaya yang menunggu untuk ditemukan. Sebelum kita melangkah lebih jauh dalam memahami pesan kehidupan ini, aku ingin mengajakmu untuk berhenti sejenak dan membuka hati dengan sepenuhnya. Apapun yang kamu alami sekarang, entah itu kebingungan, kesedihan, atau bahkan rasa kehilangan arah, percayalah bahwa pesan ini bisa menjadi salah satu cara Tuhan berbicara kepadamu melalui kehidupan. Karena itu, dengarkan dengan hati yang lapang, bukan hanya dengan telinga yang mendengar. Dan jika kamu merasakan kedalaman dari pesan ini, jangan lupa untuk subscribe channel ARS Pandangan Hidup, agar kamu selalu terhubung dengan pesan-pesan reflektif yang akan menuntun perjalanan spiritualmu menuju kekenangan sejati. Tinggalkan juga komentar tentang apa yang kamu rasakan, karena mungkin kisah dan pandanganmu bisa menguatkan jiwa lain yang sedang berjuang di jalan yang sama. Kita semua sedang dalam perjalanan panjang menuju pemahaman diri yang lebih utuh. Kadang perjalanan itu sepi, tapi kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Semesta selalu menuntunmu, Tuhan selalu dekat, dan setiap pesan yang hadir dalam hidupmu bukanlah kebetulan. Jadi, izinkan dirimu menyelami makna di balik kata-kata ini dengan sepenuh jiwa. Mungkin disinilah kamu akan menemukan jawaban yang selama ini kamu cari. Dan sekarang mari kita mulai memahami tanda-tanda bahwa kamu telah melewati ujian semesta. Tanda pertama, dan mungkin yang paling mendasar dari semuanya, adalah hatimu lebih tenang. Tanda ini seringkali tidak disadari, karena ketenangan tidak datang dengan gemuruh, tidak datang dengan sorak-sorai, melainkan hadir dengan lembut seperti angin pagi yang menyapa dengan hangat setelah malam yang panjang dan gelap. Ketika kamu telah melewati masa-masa sulit, ketika kamu telah menangis tanpa suara dan berdoa tanpa tahu apakah doa itu didengar, lalu tiba-tiba kamu merasa damai tanpa alasan, itulah pertanda bahwa jiwamu mulai sembuh. Hatimu yang dulu bergejolak, kini perlahan hening. Kamu tidak lagi merasa perlu melawan setiap keadaan, tidak lagi ingin membuktikan bahwa kamu kuat. Kamu mulai memahami bahwa segala sesuatu dalam hidup memiliki waktunya sendiri, dan kamu percaya bahwa waktu Tuhan selalu lebih indah dari rencanamu. Ketenangan ini bukan tanda kamu berhenti peduli, melainkan tanda bahwa kamu telah belajar mempercayakan hidup kepada Tuhan sepenuhnya. Kamu tidak lagi menginginkan segalanya berjalan sesuai kehendakmu, karena kamu tahu ada kehendak yang lebih bijak, lebih luas, dan lebih penuh kasih yang sedang mengatur perjalananmu. Inilah tanda pertama bahwa kamu telah lulus ujian semesta, hatimu lebih tenang, dan jiwamu mulai damai. Ketika hatimu telah mencapai ketenangan, kamu akan menyadari bahwa dunia di sekitarmu mungkin masih sama, tetapi cara kamu memandangnya sudah berbeda. Dulu setiap masalah terasa seperti bencana besar, setiap kehilangan terasa seperti akhir dari segalanya. Namun kini, kamu melihat semuanya dengan mata yang lebih jernih.
Kamu tahu bahwa tidak semua hal harus dipahami sekarang, karena waktu memiliki caranya sendiri untuk menjelaskan. Kamu mulai menikmati setiap momen, bahkan hal-hal kecil yang dulu kamu abaikan. Setiap hembusan angin, setiap senyum orang lain, setiap langkah yang kamu ambil kini terasa lebih berarti. Karena kamu hidup bukan lagi dalam ketakutan, tetapi dalam penerimaan. Kamu mulai percaya bahwa Tuhan tidak pernah membuat kesalahan. Semua yang terjadi, bahkan hal yang menyakitkan sekalipun, adalah bagian dari rancangan yang perfect. Ketenangan membuat kamu berhenti berdebat dengan takdir. Kamu tidak lagi ingin memenangkan segalanya, karena kamu tahu bahwa tidak semua kemenangan berarti kebahagiaan. Terkadang, melepaskan adalah bentuk kemenangan tertinggi. Dan dalam diam itu, kamu menemukan dirimu yang baru. Bukan seseorang yang kebal terhadap rasa sakit, tetapi seseorang yang tidak lagi dikuasai olehnya. Ketenangan yang kamu rasakan hari ini tidak datang begitu saja. Ia lahir dari perjuangan panjang yang mungkin tidak disadari oleh siapapun. Dari doa-doa yang kamu ucapkan di tengah malam, dari kekecewaan yang kamu sembunyikan di balik senyum, dan dari keberanianmu untuk tetap berdiri saat dunia seolah menjatuhkanmu. Kamu telah belajar banyak dari luka-luka itu. Belajar untuk tidak menyalahkan siapapun, belajar untuk tidak mengutuk masa lalu, dan belajar untuk memaafkan diri sendiri atas hal-hal yang dulu belum kamu pahami. Ketenangan membuat kamu lebih bijak dalam menyikapi kehidupan. Kamu tidak lagi cepat marah, tidak lagi mudah tersinggung, karena kamu tahu bahwa setiap orang sedang menjalani ujian mereka sendiri. Kamu menjadi lebih sabar, lebih memahami, dan lebih lembut terhadap dirimu sendiri maupun terhadap dunia. Itulah bukti bahwa kamu telah berubah. Tuhan telah mengubahmu bukan dengan keajaiban yang tiba-tiba, tetapi melalui setiap proses yang dulu kamu kira sebagai penderitaan. Kini kamu tahu, semua itu adalah cara Tuhan menumbuhkan jiwamu agar mampu menampung ketenangan yang besar. Dan di titik ini, kamu tidak hanya lulus dari ujian semesta, tetapi juga menemukan dirimu yang sejati, seseorang yang damai, sabar, dan penuh keyakinan terhadap arah hidup yang dituntun oleh kasih Tuhan. Ketika hatimu mulai tenang, kamu akan menyadari betapa besar perubahan yang terjadi dalam cara kamu memandang kehidupan. Dulu, kamu mungkin sering merasa dunia tidak berpihak kepadamu. Setiap kegagalan terasa seperti penolakan, setiap kehilangan terasa seperti hukuman, dan setiap kesulitan terasa tidak adil. Namun kini, setelah kamu melewati semua itu dengan penuh kesadaran, kamu mulai melihat bahwa tidak ada satupun kejadian yang benar-benar sia-sia. Tuhan tidak pernah salah menulis jalan hidup seseorang. Bahkan hal yang paling menyakitkan pun ternyata menyimpan rahmat di dalamnya. Ketenangan yang kamu rasakan sekarang adalah hasil dari proses panjang ketika kamu memilih untuk percaya, meskipun tidak mengerti. Kamu mulai memahami bahwa hidup bukanlah tentang memiliki kendali atas segalanya, tetapi tentang mampu tetap damai meskipun tidak mengendalikan apapun. Saat kamu mencapai titik ini, kamu tidak lagi takut pada masa depan. Kamu tidak lagi cemas terhadap hal-hal yang belum terjadi, karena kamu percaya bahwa apapun yang datang, kamu akan mampu melaluinya. Ketenangan adalah wujud dari iman yang matang, bukan iman yang hanya percaya ketika semuanya baik-baik saja, tetapi iman yang tetap kokoh, bahkan saat dunia di sekelilingmu berguncang. Dan ketika kamu hidup dalam ketenangan, kamu sebenarnya sedang hidup dalam keyakinan yang paling murni kepada Tuhan. Ketenangan juga mengubah caramu berinteraksi dengan dunia. Dahulu mungkin kamu mudah terpancing oleh emosi, mudah tersinggung oleh ucapan orang lain, atau merasa perlu selalu menjelaskan dirimu agar dimengerti. Namun kini, kamu memilih diam. Bukan karena kamu kalah, tetapi karena kamu tahu bahwa tidak semua hal perlu dijelaskan dan tidak semua orang bisa memahami dari sudut pandang yang sama. Kamu mulai menghargai kedamaian lebih dari pembenaran. Kamu tidak lagi ingin memenangkan perdebatan, karena kamu tahu ketenangan jauh lebih berharga daripada keinginan untuk selalu benar. Disinilah tanda kedewasaan jiwamu tampak dengan jelas. Kamu telah belajar menahan diri, bukan karena lemah, tetapi karena kamu mengerti kekuatan sejati terletak pada pengendalian diri. Dalam diam, kamu mendengar lebih banyak. Dalam ketenangan, kamu memahami lebih dalam. Dan dari sana, kamu mulai menjadi sumber kedamaian bagi orang lain.
energi yang kamu pancarkan berubah. Dari yang dulu gelisah menjadi lembut. Dari yang dulu cemas menjadi menenangkan. Orang-orang mulai merasa nyaman di dekatmu, bukan karena kamu selalu berbicara hal besar, tetapi karena hatimu yang tenang membawa suasana damai ke sekelilingmu. Dan itulah bukti bahwa kamu telah benar-benar tumbuh melewati ujian semesta. Ketenangan hati juga membawa kamu pada pemahaman bahwa segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara. Kebahagiaan, kesedihan, keberhasilan, kegagalan, semuanya datang dan pergi seperti ombak di lautan. Kamu tidak lagi menolak datangnya ombak dan tidak lagi berusaha menahannya ketika surut. Kamu tahu bahwa setiap hal memiliki waktunya dan setiap waktu membawa pelajarannya sendiri. Dulu kamu mungkin terlalu berpegang pada hal-hal yang kamu cintai. Terlalu takut kehilangan. Terlalu cemas akan perubahan. Namun kini, kamu menyadari bahwa kehilangan bukanlah akhir, melainkan transisi menuju sesuatu yang lebih sesuai untuk jiwamu. Kamu belajar untuk melepaskan dengan lembut tanpa penyesalan yang berlebihan, karena kamu tahu apa yang ditakdirkan untukmu akan selalu menemukan jalannya kembali. Dalam ketenangan, kamu tidak lagi mendesak semesta untuk mengikuti keinginanmu. Sebaliknya, kamu menyesuaikan langkahmu dengan irama kehidupan yang dituntun oleh Tuhan. Itulah sebabnya kamu merasa lebih damai, karena kamu tidak lagi melawan arus, melainkan mengalir bersamanya. Dan di titik inilah, kamu benar-benar hidup dalam harmoni dengan kehidupan. Bukan lagi hanya bertahan, tetapi menikmati setiap detiknya dengan kesadaran penuh. Ketika hatimu tenang, kamu tidak hanya belajar menerima, tetapi juga mulai memahami makna syukur yang sejati. Syukur bukan sekedar ucapan terima kasih ketika hal baik terjadi, melainkan kemampuan untuk tetap berterima kasih bahkan di tengah kesulitan. Kamu mulai melihat keindahan di balik hal-hal kecil, dalam udara yang kamu hirup, dalam langkah kaki yang masih bisa kamu ambil, dalam senyum orang-orang yang kamu sayangi. Kamu tidak lagi mencari alasan besar untuk bahagia, karena kamu telah belajar bahwa kebahagiaan sejati berasal dari kesadaran bahwa setiap detik kehidupan adalah karunia. Ketika hatimu tenang, kamu mulai hidup dengan lebih penuh. Kamu tidak lagi berlari mengejar masa depan yang belum pasti. Tidak lagi terjebak dalam penyesalan masa lalu. Karena kamu tahu bahwa satu-satunya waktu yang benar-benar kamu miliki adalah saat ini. Disinilah kamu merasakan kedamaian yang tidak bisa diberikan oleh apapun di luar dirimu. Kedamaian yang lahir dari penerimaan, dari rasa syukur, dari keyakinan bahwa apapun yang terjadi, Tuhan selalu bersamamu. Dan ketika kamu hidup dalam rasa syukur seperti itu, ujian tidak lagi terasa sebagai beban, melainkan sebagai guru yang bijaksana. Pada akhirnya, ketenangan adalah tanda bahwa jiwamu telah matang. Kamu tidak lagi mengukur hidup dari seberapa banyak yang kamu miliki, tetapi dari seberapa dalam kamu memahami maknanya. Kamu tidak lagi sibuk membandingkan perjalananmu dengan orang lain, karena kamu tahu setiap jiwa memiliki waktu dan jalan yang berbeda. Kamu telah berhenti mencari pengakuan dari luar, karena kamu telah menemukan penerimaan dari dalam. Ketika hatimu tenang, kamu menjadi seperti danau yang jernih, tidak lagi bergejolak, tidak lagi keruh, mampu memantulkan cahaya dengan sempurna. Dan cahaya itu bukan hanya menerangi dirimu, tetapi juga orang-orang di sekelilingmu. Itulah yang disebut dengan kedamaian sejati, ketika kamu tidak hanya merasakan ketenangan untuk dirimu sendiri, tetapi juga menjadi sumber ketenangan bagi sesama. Maka jika hari ini kamu merasakan damai di hati, meskipun kehidupanmu belum sempurna, bersyukurlah, karena itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa kamu telah melewati ujian pertama dari semesta. Ujian yang membuat kamu memahami bahwa ketenangan bukan sesuatu yang kamu cari di luar, tetapi sesuatu yang tumbuh dari dalam dirimu sendiri bersama kasih dan tuntunan Tuhan yang selalu menyertai setiap langkahmu. Setelah melewati ketenangan hati, ujian berikutnya yang menandai pertumbuhan spiritualmu adalah kemampuan untuk melepaskan dendam. Dendam adalah beban berat yang seringkali tidak kita sadari sedang kita pikul. Ia tumbuh dari rasa sakit yang dalam, dari pengkhianatan, dari kekecewaan, dan dari luka yang tidak pernah benar-benar disembuhkan. Dahulu, mungkin kamu merasa tidak akan pernah bisa memaafkan seseorang yang telah melukaimu. Setiap kali mengingat peristiwa itu,
hatimu kembali panas, nafasmu sesak dan pikiranmu dipenuhi rasa ingin membalas. Namun kini, sesuatu telah berubah. Kamu tidak lagi ingin menengok ke masa lalu dengan amarah, karena kamu tahu bahwa membalas tidak akan mengubah apapun. Kamu mulai menyadari bahwa menyimpan kebencian hanya akan memperpanjang penderitaanmu sendiri. Dan di saat kamu memutuskan untuk melepaskan, untuk benar-benar memaafkan tanpa syarat, disitulah kamu lulus dari ujian yang lebih dalam, ujian untuk menguasai hatimu sendiri. Tuhan tidak pernah meminta manusia untuk melupakan, karena melupakan bukan hal mudah. Tetapi Tuhan mengajarkan bahwa memaafkan adalah jalan menuju kebebasan batin. Saat kamu memaafkan, kamu membebaskan dirimu dari rantai yang menahanmu di masa lalu. Itulah tanda bahwa jiwamu telah tumbuh lebih dewasa, karena kamu memahami bahwa kedamaian jauh lebih berharga daripada rasa benar. Memaafkan bukan berarti membenarkan perbuatan orang lain. Bukan pula berarti kamu meniadakan rasa sakit yang pernah kamu alami. Memaafkan adalah keputusan spiritual untuk tidak lagi memberi kekuasaan kepada luka untuk mengendalikan hidupmu. Ada masa ketika kamu merasa dunia tidak adil, ketika orang-orang yang kamu percaya justru menyakiti, dan mereka yang kamu bantu justru meninggalkanmu. Dalam saat-saat seperti itu, amarah tampak wajar. Namun seiring waktu, kamu belajar bahwa amarah tidak pernah membawa ketenangan. Ia hanya menumbuhkan lebih banyak kesedihan. Maka, ketika kamu memilih untuk melepaskan amarah itu, sebenarnya kamu sedang menyelamatkan dirimu sendiri. Kamu sedang memutuskan untuk tidak lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Memaafkan adalah bentuk keberanian tertinggi, karena hanya hati yang kuat yang mampu melakukannya. Dan ketika kamu berhasil melakukannya, kamu akan merasakan energi yang luar biasa ringan. Kamu tidak lagi terikat oleh peristiwa lama, tidak lagi dikejar oleh bayangan seseorang yang pernah membuatmu terluka. Kamu bebas, bukan karena mereka berubah, tetapi karena kamu memilih untuk tidak lagi mengizinkan masa lalu mencuri kedamaianmu. Ada kalanya kamu tidak sadar bahwa kamu masih menyimpan dendam. Kamu mungkin berkata, "Aku sudah memaafkan," tetapi ketika mendengar nama orang itu disebut, hatimu kembali bergetar, nafasmu berat, dan ingatan itu datang lagi. Saat itulah kamu tahu bahwa masih ada bagian dari dirimu yang belum sepenuhnya sembuh. Namun jangan marah pada dirimu sendiri karena itu. Luka yang dalam membutuhkan waktu untuk pulih. Yang perlu kamu lakukan hanyalah mengakui keberadaannya dan membiarkan proses penyembuhan perlahan berjalan. Setiap kali kamu memilih untuk tidak mengulang cerita lama dalam pikiranmu, kamu sedang membantu hatimu untuk sembuh. Setiap kali kamu berhenti menyalahkan dan mulai memahami, kamu sedang menumbuhkan cinta di tempat yang dulu penuh kebencian. Dan pada akhirnya, cinta itulah yang akan memulihkanmu. Tuhan mengajarkan bahwa kebencian tidak pernah bisa menghapus kebencian, hanya kasih yang mampu melakukannya. Jadi, ketika kamu mulai melihat orang yang dulu melukaimu tanpa lagi ingin membalas, bahkan mungkin dengan doa kebaikan, itu artinya jiwamu telah melampaui batas penderitaan. Kamu tidak lagi menjadi korban dari masa lalu, tetapi menjadi guru bagi dirimu sendiri. Ketika kamu tidak lagi menyimpan dendam, kamu akan merasakan kedamaian yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Hati yang penuh kebencian tidak pernah bisa menjadi tempat bagi kebahagiaan. Ya, seperti bejana yang tertutup rapat, tidak bisa menerima cahaya. Namun begitu kamu membuka tutupnya, begitu kamu mengizinkan cahaya kasih masuk, seluruh isi hatimu menjadi terang. Kamu mulai memahami bahwa setiap orang di dunia ini sedang belajar. Bahkan mereka yang menyakitimu pun sebenarnya sedang diuji dalam jalannya sendiri. Mungkin mereka belum sadar, mungkin mereka masih dikuasai oleh rasa takut, amarah, atau ketidaktahuan. Dan ketika kamu mampu melihat mereka bukan sebagai musuh, tetapi sebagai sesama manusia yang sedang berjuang memahami hidupnya, disitulah kamu telah naik ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Kamu tidak lagi mengharapkan permintaan maaf, karena kamu tahu bahwa bahagiamu tidak bergantung pada pengakuan orang lain. Kamu memaafkan bukan karena mereka layak dimaafkan, tetapi karena kamu layak untuk damai. Inilah kekuatan sejati seorang yang telah melewati ujian semesta. Ia pilih cinta, bukan kebencian. Memaafkan adalah bentuk tertinggi dari cinta.
Dan cinta sejati tidak menuntut balasan. Ia mengalir dari hati yang telah mengenal penderitaan, namun memilih untuk tidak membalasnya dengan keburukan. Di dunia ini, banyak yang bisa membalas dendam, tetapi hanya sedikit yang bisa memaafkan dengan tulus. Ketika kamu sampai di titik ini, kamu telah mengalahkan egomu sendiri. Egomu yang dulu selalu ingin menang, yang ingin membuat orang lain menyesal, kini telah berubah menjadi kelembutan. Kamu tidak lagi mencari pembenaran, karena kamu tahu bahwa Tuhan melihat segalanya, dan itu cukup. Kamu menyerahkan keadilan pada waktu, dan kebijaksanaan Tuhan bukan pada amarahmu. Dan dari penyerahan itu, lahirlah kedamaian yang tak tergantikan. Kamu mulai menyadari bahwa setiap orang datang ke dalam hidupmu membawa pelajaran. Ada yang mengajarkan tentang cinta, ada yang mengajarkan tentang sabar, dan ada pula yang mengajarkan tentang melepaskan. Semua itu penting dalam membentuk siapa dirimu hari ini. Maka, saat kamu memandang masa lalu, jangan lagi dengan kebencian, tetapi dengan rasa terima kasih, karena tanpa mereka, kamu tidak akan pernah belajar mencintai dirimu sedalam ini. Melepaskan dendam juga berarti membebaskan tubuhmu dari beban yang tidak terlihat. Banyak orang tidak menyadari bahwa energi kebencian dapat menggerogoti kesehatan, menurunkan semangat, dan membuat jiwa terasa lelah. Ketika kamu menolak untuk memaafkan, kamu sedang memenjarakan dirimu sendiri dalam penjara yang kamu ciptakan. Namun, ketika kamu membuka pintu maaf, udara segar mulai masuk, dan kamu bisa bernafas lagi. Kamu merasa lebih ringan, lebih lapang, dan lebih hidup. Kamu mulai tidur lebih nyenyak, berbicara lebih lembut, dan berpikir lebih jernih. Semua itu karena kamu telah membuang racun dari hatimu. Tuhan tidak pernah menciptakan hati manusia untuk menyimpan kebencian terlalu lama. Ia menciptakannya agar bisa menjadi wadah bagi cinta, kasih, dan pengertian. Dan saat kamu mengisinya kembali dengan hal-hal baik, kamu akan merasakan bahwa hidupmu mulai berubah. Orang-orang di sekitarmu pun merasakannya. Kamu menjadi lebih damai, lebih sabar, dan lebih hangat. Itulah bukti bahwa kamu telah benar-benar sembuh. Ada keindahan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata ketika seseorang memilih untuk memaafkan. Saat kamu menatap seseorang yang dulu menyakitimu dan hatimu tidak lagi bergetar, saat kamu bisa mendoakan kebaikan untuknya tanpa kepahitan, kamu akan menyadari bahwa kamu telah melampaui luka itu. Kamu telah tumbuh menjadi pribadi yang jauh lebih besar daripada rasa sakitmu. Dan yang lebih menakjubkan, kamu akan mulai merasa bersyukur atas pengalaman itu. Karena dari situlah kamu belajar arti sebenarnya dari cinta tanpa syarat. Tuhan selalu memiliki cara yang misterius untuk mengajarkan manusia agar lebih dekat kepadanya. Kadang Ia mengirimkan orang-orang yang sulit, situasi yang menyakitkan, agar kita belajar tentang ketulusan dan keikhlasan. Jadi jangan sesali masa lalumu. Setiap luka yang kamu alami hanyalah cara semesta menyiapkanmu untuk menjadi pribadi yang lebih penuh kasih. Saat kamu telah memaafkan, kamu akan menyadari bahwa kamu tidak kehilangan siapapun. Kamu justru menemukan dirimu yang sejati. Kamu menjadi versi terbaik dari dirimu yang tidak lagi dikuasai amarah, melainkan dikendalikan oleh kasih dan kedewasaan spiritual. Kini, ketika kamu tidak lagi menyimpan dendam, kamu berjalan lebih ringan. Tidak ada lagi beban di pundakmu, tidak ada lagi bayangan masa lalu yang membayangi langkahmu. Kamu berjalan dengan damai, bukan karena hidupmu tanpa masalah, tetapi karena hatimu telah bebas dari kebencian. Dan kebebasan sejati itulah yang menjadi anugerah terbesar setelah ujian panjang. Kamu telah belajar bahwa hidup ini bukan tentang siapa yang salah atau benar, tetapi tentang siapa yang mampu bertumbuh menjadi lebih baik. Kamu tidak lagi menunggu keadilan dari manusia, karena kamu percaya keadilan Tuhan jauh lebih sempurna. Kamu juga tidak lagi ingin orang lain merasakan sakit yang sama, karena kamu tahu penderitaan tidak menyembuhkan apapun. Kini kamu memilih jalan yang berbeda, jalan kasih, jalan penerimaan, jalan ketenangan. Dan saat kamu memandang hidup dari sudut pandang itu, semuanya terasa lebih jernih. Tidak ada lagi amarah, tidak ada lagi dendam,
hanya ada rasa syukur karena kamu pernah belajar dari rasa sakit. Itulah tanda kedua kamu telah lulus ujian semesta. Kamu tidak lagi menyimpan dendam karena kamu telah menggantinya dengan cinta yang luas yang datang dari pemahaman bahwa segala sesuatu terjadi untuk mengajarimu tentang kasih Tuhan. Salah satu tanda besar bahwa kamu telah naik tingkat dalam perjalanan spiritualmu adalah ketika kamu berhenti berlari mengejar apapun. Dulu, kamu mungkin merasa harus selalu berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Cinta, pengakuan, kesuksesan, bahkan kebahagiaan. Kamu merasa dunia ini seperti perlombaan tanpa akhir, dan jika kamu berhenti sebentar saja, kamu akan tertinggal. Namun kini, kamu mulai memahami sesuatu yang jauh lebih dalam. Bahwa segala sesuatu yang benar-benar untukmu tidak perlu dikejar sampai kamu kehilangan dirimu sendiri. Segala sesuatu memiliki waktu yang tepat, dan semesta selalu tahu kapan harus mengantarkannya kepadamu. Kamu belajar bahwa mengejar tanpa henti hanyalah bentuk lain dari ketakutan. Ketakutan kehilangan, ketakutan tidak cukup, ketakutan bahwa kamu tidak pantas menerima. Tetapi ketika kamu mulai percaya pada alur kehidupan, kamu berhenti berlari. Kamu mulai menarik hal-hal baik, bukan dengan tenaga, tapi dengan getaran damai dari dalam dirimu. Inilah tanda bahwa kamu sudah berada di tahap penerimaan sejati. Kamu tidak lagi menggenggam terlalu keras sesuatu yang belum waktunya, dan kamu juga tidak lagi cemas akan hal yang belum datang. Kamu hanya terus berusaha sebaik mungkin, lalu membiarkan seluruh itu Tuhan yang menyelesaikannya. Kamu mulai memahami bahwa mengejar seringkali lahir dari rasa kurang dalam diri. Dulu kamu mungkin merasa bahagia hanya jika seseorang mencintaimu, atau jika kamu berhasil mencapai sesuatu yang besar. Tetapi sekarang kamu tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak pernah bergantung pada hal di luar dirimu. Ia tumbuh dari dalam, dari rasa cukup yang kamu temukan ketika kamu berdamai dengan hidupmu sendiri. Ketika kamu merasa cukup, kamu tidak lagi mengejar cinta, karena kamu sudah menjadi cinta itu sendiri. Kamu tidak lagi mengejar pengakuan, karena kamu sudah tahu nilai dirimu tanpa perlu validasi siapapun. Kamu tidak lagi cemas kehilangan, karena kamu tahu bahwa apa yang memang milikmu akan selalu menemukan jalannya kembali. Dan dari rasa cukup itulah kamu mulai menarik. Kamu menjadi magnet bagi kebaikan, bagi kesempatan, bagi cinta yang tulus. Semuanya datang dengan alami, tanpa paksaan, tanpa tergesa-gesa. Karena yang tenang selalu menarik yang tenang, dan yang tulus akan selalu menemukan yang sefrekuensi dengannya. Itulah hukum alam semesta yang bekerja dalam keheningan, di bawah pengaturan Tuhan yang sempurna. Menarik bukan berarti pasif. Menarik adalah tentang selaras. Selaras dengan nilai-nilai, niat, dan energi yang kamu pancarkan. Dulu, kamu mungkin sering berpikir bahwa kamu harus selalu berbuat lebih agar bisa mendapatkan apa yang kamu mau. Tetapi sekarang, kamu belajar bahwa keajaiban sering datang ketika kamu berhenti berjuang dengan cara yang salah. Kamu tidak lagi memaksa pintu yang tertutup untuk terbuka. Karena kamu tahu, jika itu memang untukmu, pintu itu akan terbuka dengan sendirinya tanpa kamu perlu memaksanya. Kamu lebih memilih untuk memperbaiki dirimu daripada sibuk mengejar apa yang belum kamu miliki. Dan itulah rahasia besar dari menarik. Kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan ketika kamu sudah menjadi pribadi yang siap untuk menerimanya. Tuhan tidak pernah menolak doa. Ia hanya menundanya sampai kamu benar-benar siap. Maka sekarang, kamu tidak lagi tergesa-gesa. Kamu menanam kebaikan, kamu memperbaiki niat, kamu berusaha dengan tulus, lalu kamu lepaskan hasilnya. Kamu percaya bahwa semesta, dengan kebijaksanaan Tuhan, selalu bekerja sesuai rencana terbaik untukmu. Ketika kamu berhenti mengejar, kamu mulai hidup dengan kesadaran penuh. Kamu tidak lagi memaksakan waktu. Kamu tidak lagi mencemaskan kapan dan bagaimana. Karena kamu percaya bahwa waktu Tuhan selalu sempurna. Kamu menikmati setiap proses dengan tenang, tanpa kehilangan semangat. Kamu tahu bahwa setiap langkah, bahkan yang tampak lambat, adalah bagian penting dari perjalananmu.
Kamu tidak lagi merasa iri melihat orang lain tampak lebih dulu mencapai sesuatu, karena kamu tahu setiap jiwa memiliki jalannya masing-masing. Kamu juga tidak lagi tergesa ingin membuktikan apapun, karena kamu telah menemukan kedamaian dalam dirimu sendiri. Dan ketika kamu hidup dalam kesadaran seperti ini, kamu memancarkan energi yang luar biasa damai. Energi yang membuat segala sesuatu datang dengan lebih mudah. Orang-orang yang baik tertarik kepadamu, kesempatan baru datang tanpa kamu duga, dan jalan hidupmu terasa lebih ringan. Semua itu bukan kebetulan, melainkan buah dari ketenangan dan keikhlasan yang kamu tanam. Inilah makna sejati dari menarik. Kamu tidak lagi mengejar dunia, karena dunia mulai menghampirimu. Kamu juga mulai memahami bahwa tidak semua hal yang kamu inginkan adalah yang terbaik untukmu. Kadang, kamu tidak mendapatkan sesuatu bukan karena kamu gagal, tetapi karena Tuhan melindungimu dari hal yang bisa melukaimu di masa depan. Dulu kamu mungkin memaksakan doa, berharap segalanya berjalan sesuai keinginanmu. Namun kini kamu belajar untuk menambahkan kalimat yang paling penting dalam setiap doa, yaitu, jika ini memang yang terbaik menurutmu Tuhan. Kamu belajar untuk menyerahkan, bukan menyerah. Kamu berhenti menuntut dan mulai mempercayai. Kamu menyadari bahwa ketika kamu berhenti mengejar sesuatu yang salah, kamu membuka ruang bagi sesuatu yang benar untuk datang. Inilah bentuk tertinggi dari keimanan. Ketika kamu tidak lagi gelisah dalam ketidakpastian, karena kamu yakin bahwa Tuhan selalu tahu apa yang kamu butuhkan, bahkan sebelum kamu memintanya. Maka sekarang, kamu tidak lagi hidup dalam kecemasan, melainkan dalam rasa tenang yang lahir dari kepercayaan penuh. Dan disitulah kamu benar-benar menarik hal-hal terbaik karena kamu telah selaras dengan kehendak ilahi. Menarik juga berarti menjadi. Untuk menarik cinta, kamu harus menjadi cinta. Untuk menarik kedamaian, kamu harus menjadi damai. Untuk menarik keberlimpahan, kamu harus hidup dengan rasa syukur yang tulus. Dulu kamu berpikir bahwa hidup hanya tentang mendapatkan, tetapi sekarang kamu paham bahwa hidup sebenarnya tentang menjadi. Ketika kamu menjadi pribadi yang penuh kasih, kamu akan dikelilingi oleh cinta. Ketika kamu hidup dalam kejujuran, orang-orang yang jujur akan datang kepadamu. Ketika kamu berbuat baik tanpa pamrih, kebaikan akan kembali kepadamu dalam bentuk yang bahkan tidak kamu duga. Itulah energi yang kamu pancarkan, dan semesta di bawah kuasa Tuhan merespon setiap getaran yang keluar dari hatimu. Jadi kini, kamu tidak lagi berlari mengejar sesuatu di luar dirimu, karena kamu tahu bahwa semua yang kamu cari sebenarnya sedang menunggumu untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Kamu tidak lagi merasa perlu bersaing. Dunia tidak lagi tampak seperti medan perlombaan, melainkan taman luas tempat setiap bunga mekar sesuai waktunya. Kamu menghargai prosesmu sendiri sambil tetap mendoakan yang terbaik untuk orang lain. Kamu tahu bahwa keberhasilan orang lain tidak mengurangi rezekimu, dan cinta yang diberikan kepada orang lain tidak mengurangi kesempatanmu untuk dicintai. Kamu mulai hidup tanpa iri, tanpa kurang, tanpa membandingkan. Dan justru karena itu, kamu menarik lebih banyak kebaikan. Orang-orang merasa nyaman di dekatmu karena mereka merasakan keikhlasan darimu. Energi seperti ini tidak bisa dibuat-buat. Ia lahir dari hati yang tulus dan tenang. Kamu menjadi seperti mata air, memberikan kesegaran tanpa harus diminta. Dan dari sanalah segala sesuatu yang baik mulai mengalir ke hidupmu. Kamu tidak lagi sibuk berlari, karena kamu tahu semua yang untukmu sudah dalam perjalanan menuju kepadamu. Kamu hanya perlu menjadi siap, sabar, dan percaya. Pada akhirnya, tanda ketiga ini adalah tentang keseimbangan antara usaha dan penyerahan. Kamu tetap bekerja keras, tetap berdoa, tetap bermimpi, tetapi tanpa kecemasan. Kamu tidak lagi memaksakan hasil, karena kamu percaya pada proses. Kamu tidak lagi menolak perubahan, karena kamu tahu setiap perubahan membawa arah baru yang telah Tuhan rancang untuk pertumbuhanmu. Inilah tahap di mana kamu mulai hidup dalam sinkronisasi dengan semesta. Kamu bukan lagi pengejar yang letih, tetapi penarik yang bijak. Kamu memahami bahwa segala sesuatu yang datang padamu adalah refleksi dari siapa dirimu di dalam. Jadi kamu fokus memperbaiki isi hatimu, membersihkannya dari iri, takut, dan kecewa, agar yang datang padamu pun murni dan indah. Dan ketika kamu telah sampai di titik ini, kamu tahu bahwa kamu telah benar-benar melewati ujian besar berikutnya. Kamu tidak lagi mengejar, tapi menarik.
karena kamu telah belajar satu hal penting, bahwa yang seharusnya datang kepadamu tidak akan pernah melewatkanmu, dan yang bukan untukmu tidak akan pernah bisa kamu paksa untuk tinggal. Semua berjalan dalam kendali Tuhan yang Maha Tahu dan Maha Adil. Ketika kamu telah melalui banyak ujian dan melewati setiap badai kehidupan, kamu akan sampai pada satu titik di mana keluhan terasa semakin tidak relevan. Dulu, mungkin kamu sering bertanya, mengapa hidup terasa begitu berat? Mengapa orang lain tampak lebih mudah dalam menjalani hari-hari mereka? Dan mengapa kamu harus menghadapi begitu banyak kesulitan? Namun kini, kamu mulai memahami sesuatu yang jauh lebih dalam, bahwa setiap tantangan yang kamu alami bukanlah hukuman, melainkan jalan menuju kebijaksanaan. Dan ketika pemahaman itu tumbuh di dalam hatimu, keluhan mulai digantikan oleh rasa syukur. Kamu mulai berterima kasih, bukan hanya untuk hal-hal besar, tetapi juga untuk hal-hal kecil yang sering terabaikan. Kamu mulai mensyukuri nafas yang masih kamu hirup setiap pagi, langkah yang masih bisa kamu ambil, dan kesempatan untuk memperbaiki diri setiap hari. Kamu menyadari bahwa masih ada banyak hal yang bisa kamu syukuri, bahkan di tengah keadaan sulit sekalipun. Inilah tanda bahwa kamu telah naik tingkat. Ketika kamu tidak lagi fokus pada apa yang hilang, tetapi pada apa yang masih kamu miliki. Kamu mulai hidup dengan kesadaran bahwa setiap detik adalah anugerah dari Tuhan. Rasa syukur yang sejati tidak lahir dari hidup yang sempurna, melainkan dari hati yang mampu melihat kebaikan di tengah ketidaksempurnaan. Dulu, mungkin kamu berpikir bahwa kamu akan bersyukur jika hidupmu sudah bahagia, jika semua masalah selesai, atau jika semua keinginanmu terpenuhi. Namun kini, kamu justru menyadari bahwa kebahagiaanlah yang lahir dari rasa syukur, bukan sebaliknya. Kamu mulai memahami bahwa rasa cukup berasal dari banyaknya yang kamu punya, tetapi dari kemampuanmu untuk menghargai yang sudah ada. Dalam setiap kesulitan, kamu bisa menemukan pelajaran. Dalam setiap kehilangan, kamu menemukan makna. Dalam setiap luka, kamu menemukan kekuatan. Dan ketika kamu hidup dengan kesadaran itu, kamu akan mulai melihat keindahan di balik setiap kejadian. Bahkan hal yang dulu kamu anggap sebagai penderitaan, kini kamu lihat sebagai proses yang membentuk jiwamu menjadi lebih matang. Kamu tidak lagi mengeluh tentang apa yang tidak kamu miliki, karena kamu tahu setiap orang punya porsi dan waktu masing-masing telah diatur dengan adil oleh Tuhan. Rasa syukur juga mengubah cara pandangmu terhadap waktu. Dulu mungkin kamu terburu-buru, takut tertinggal, takut gagal, atau takut tidak sempat mencapai sesuatu. Namun kini, kamu menjadi lebih tenang. Kamu tahu bahwa setiap hal indah datang tepat pada waktunya, bukan lebih cepat, bukan lebih lambat. Kamu mulai mensyukuri setiap fase kehidupanmu, bahkan yang tampak sederhana. Kamu tahu bahwa tidak ada masa yang sia-sia. Masa bahagia mengajarkanmu untuk menikmati. Masa sulit mengajarkanmu untuk bertumbuh. Dan di antara keduanya, kamu belajar tentang keseimbangan. Rasa syukur membuat kamu tidak lagi terikat pada masa lalu atau cemas pada masa depan. Kamu hidup di sini, di saat ini, dengan penuh kesadaran. Kamu belajar menikmati secangkir kopi pagi, senyum kecil dari seseorang, atau hembusan angin yang menyentuh wajahmu. Kamu mulai menyadari bahwa kebahagiaan bukanlah tujuan jauh di depan, tetapi sesuatu yang selalu ada jika kamu mau melihatnya. Dan ketika kamu hidup dalam kesadaran penuh seperti itu, kamu tidak lagi membutuhkan alasan besar untuk bahagia. Kamu hanya perlu hadir, bernafas, dan bersyukur. Kamu juga mulai memahami bahwa rasa syukur memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa. Ia mampu mengubah getaran hidupmu, menarik lebih banyak kebaikan dan menenangkan hati yang gelisah. Ketika kamu mengeluh, kamu memancarkan energi kekurangan. Tetapi ketika kamu bersyukur, kamu memancarkan energi kelimpahan.
Dan semesta dalam hukum ciptaan Tuhan akan selalu merespon energi yang kamu kirimkan. Ketika kamu memilih fokus pada apa yang kamu miliki, kamu akan diberi lebih banyak alasan untuk bersyukur. Tetapi jika kamu terus fokus pada yang hilang, maka yang akan kamu rasakan hanyalah kekosongan. Itulah sebabnya, kini kamu mulai lebih berhati-hati dalam berbicara dan berpikir. Kamu sadar bahwa setiap ucapanmu adalah doa, dan setiap rasa dalam hatimu adalah sinyal yang kamu kirim ke alam semesta. Maka, kamu memilih untuk mengisi hatimu dengan syukur, bukan keluhan, dengan harapan, bukan ketakutan. Dan saat kamu melakukan itu, kamu akan melihat hidupmu perlahan berubah, bukan karena keadaan di luar berubah, tetapi karena kamu telah mengubah cara pandangmu terhadap hidup itu sendiri. Rasa syukur juga mengajarkanmu untuk menghargai proses, bukan hanya hasil. Dulu, kamu mungkin merasa gagal ketika belum mencapai apa yang kamu inginkan. Namun kini, kamu mengerti bahwa proses itulah yang justru membentukmu. Setiap langkah, setiap jatuh, setiap bangkit, semuanya memiliki makna. Kamu belajar bahwa Tuhan tidak melihat seberapa cepat kamu sampai, tetapi seberapa tulus kamu melangkah. Maka kini, kamu bersyukur bahkan atas hal-hal yang belum terjadi. Kamu bersyukur atas doa-doa yang belum dijawab, karena kamu tahu penundaan bukanlah penolakan. Kamu bersyukur atas perjuangan yang masih kamu jalani, karena kamu tahu setiap kesulitan membawa pelajaran berharga. Rasa syukur membuatmu lebih sabar, karena kamu tahu waktu Tuhan selalu sempurna. Dan dalam kesabaran itu, kamu menemukan ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh apapun selain iman. Inilah salah satu tanda bahwa kamu telah lulus ujian semesta, ketika kamu mampu melihat setiap keadaan, seburuk apapun, sebagai alasan untuk tetap bersyukur. Syukur juga mengajarkanmu untuk lebih rendah hati. Ketika kamu sadar bahwa semua yang kamu miliki adalah pemberian, kamu tidak akan sombong atas keberhasilanmu. Kamu tahu bahwa tanpa izin Tuhan, kamu tidak akan bisa melakukan apapun. Maka setiap kali kamu berhasil, kamu tidak lupa bersujud. Dan setiap kali kamu gagal, kamu tetap berterima kasih karena diberi kesempatan untuk belajar. Kamu juga mulai lebih menghargai orang lain, karena kamu tahu bahwa setiap orang yang hadir dalam hidupmu adalah bagian dari rencana Tuhan. Bahkan mereka yang hanya datang sebentar, membawa pesan, atau mengajarkan pelajaran tertentu, kamu syukuri kehadirannya. Kamu tidak lagi menuntut banyak dari orang lain, karena kamu tahu bahwa kebahagiaanmu tidak bergantung pada mereka. Kamu hanya fokus pada dirimu sendiri, memperbaiki hati, memperluas syukur, dan menjaga hubunganmu dengan Tuhan. Dan semakin kamu bersyukur, semakin kamu merasa damai. Kamu tidak lagi merasa sendirian, karena kamu tahu bahwa Tuhan selalu bersamamu, bahkan dalam diam. Ada hal yang luar biasa ketika seseorang benar-benar hidup dalam syukur. Ia tidak mudah terguncang oleh perubahan. Hidup memang tidak selalu berjalan sesuai harapan, tetapi kamu yang penuh syukur selalu mampu melihat sisi baik dari setiap keadaan. Ketika kehilangan, kamu berkata, mungkin Tuhan sedang mengosongkan ruang untuk sesuatu yang lebih baik. Ketika gagal, kamu berkata, mungkin ini cara Tuhan melindungiku dari hal yang tidak aku tahu. Dan ketika sesuatu berjalan lancar, kamu berkata, Alhamdulillah, terima kasih Tuhan atas karunia-Mu. Inilah kekuatan orang yang bersyukur. Ia tidak dikendalikan oleh keadaan, tetapi mengendalikan cara ia memandang keadaan. Kamu menjadi lebih kuat, lebih lembut, dan lebih bijak. Rasa syukurmu bukan lagi bentuk kepura-puraan, tetapi keyakinan sejati bahwa segala sesuatu, bahkan yang tidak kamu pahami, selalu memiliki maksud baik di baliknya. Maka kini, kamu menjalani hidup dengan senyum yang lebih tulus, langkah yang lebih ringan, dan hati yang lebih damai. Karena kamu tahu, tidak ada satupun hari yang tidak pantas disyukuri. Pada akhirnya, tanda keempat ini membawa kamu pada pemahaman tertinggi bahwa hidup itu indah, bukan karena bebas dari masalah, tetapi karena kamu belajar mensyukuri setiap prosesnya. Kamu tidak lagi hidup dengan perasaan kekurangan, karena kamu telah menemukan kelimpahan di dalam dirimu sendiri.
Kamu tidak lagi terjebak dalam keluhan, karena kamu tahu setiap keluhan hanya menutup pintu rezeki dan kedamaian. Kamu hidup dengan hati yang lapang, mata yang mampu melihat keajaiban kecil setiap hari, dan jiwa yang penuh terima kasih. Kamu mulai menyadari bahwa semua yang kamu miliki, bahkan hal sederhana seperti kesehatan, keluarga, atau kesempatan untuk belajar adalah bentuk kasih Tuhan yang luar biasa. Dan ketika kamu hidup dalam kesadaran syukur yang seperti ini, kamu akan menemukan kebahagiaan yang tidak tergantung pada apapun. Kamu bahagia bukan karena hidupmu sempurna, tetapi karena kamu sadar bahwa setiap detiknya adalah anugerah. Inilah tanda nyata bahwa kamu telah naik tingkat. Dalam perjalanan jiwamu, kamu lebih banyak bersyukur daripada mengeluh. Tanda kelima yang menandai kamu telah lulus ujian semesta adalah ketika kamu merasa lebih dekat dengan Tuhan dan tujuan hidup jiwamu. Selama perjalanan panjang ini, kamu mungkin sering merasa tersesat, kebingungan, dan mempertanyakan arah hidupmu. Ada masa ketika kamu merasa doa-doamu tidak didengar, dan jalan yang kamu pilih terasa berliku-liku tanpa henti. Namun seiring waktu, setelah melewati ketenangan hati, melepaskan dendam, berhenti mengejar, dan hidup dengan syukur, kamu mulai merasakan hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Hubungan ini tidak selalu berupa pengalaman luar biasa atau mukjizat yang tampak, tetapi hadir sebagai keyakinan yang lembut dan pasti di dalam hatimu. Kamu mulai memahami bahwa setiap langkah yang kamu ambil, setiap pengalaman yang kamu lalui, dan setiap pelajaran yang kamu pelajari adalah bagian dari rencana Tuhan untuk membawamu lebih dekat kepada tujuan hidup yang sejati. Di titik ini, kamu tidak lagi mencari Tuhan di luar dirimu, tetapi merasa bahwa Tuhan hadir di setiap detik hidupmu. Kamu menyadari bahwa setiap tindakan, setiap kata, dan setiap niatmu memiliki makna spiritual yang lebih dalam. Inilah fase di mana kamu benar-benar terhubung dengan jiwamu sendiri dan dengan kekuatannya mengatur alam semesta. Ketika kamu semakin dekat dengan Tuhan, kamu mulai memahami makna tujuan jiwamu dengan lebih jelas. Dulu, kamu mungkin merasa hidupmu hanya tentang bertahan dan mencari kebahagiaan sementara. Namun kini, kamu melihat bahwa hidup adalah perjalanan spiritual yang memerlukan kesadaran, ketulusan, dan keikhlasan. Setiap pengalaman yang terjadi, baik maupun buruk, bukan sekedar kebetulan. Tuhan menempatkan setiap peristiwa, setiap orang, dan setiap rintangan sebagai guru yang membimbingmu menuju kesadaran yang lebih tinggi. Kamu mulai menyadari bahwa tujuan jiwamu bukanlah tentang materi, pengakuan, atau pencapaian duniawi, tetapi tentang menjadi pribadi yang damai, bijak, dan penuh kasih. Dengan pemahaman ini, segala hal yang dulu membuatmu gelisah kini tampak sebagai bagian dari pelajaran yang indah. Kamu mulai hidup bukan untuk membuktikan apapun kepada dunia, tetapi untuk memahami dan menjalani tujuan ilahi yang telah tertulis dalam hatimu. Kamu juga mulai merasa bahwa setiap doa, usaha, dan pilihan yang kamu buat kini selaras dengan kehendak Tuhan. Dulu, mungkin kamu sering merasa ragu, takut salah langkah, atau khawatir keputusanmu membawa dampak buruk. Namun kini, ada rasa percaya yang tumbuh di dalam dirimu. Keyakinan bahwa jika niatmu tulus, dan kamu berusaha dengan benar, Tuhan akan membimbing langkahmu. Kamu tidak lagi merasa sendirian dalam menghadapi kesulitan, karena kamu tahu bahwa kekuatan Tuhan selalu menyertai. Bahkan, saat tantangan datang, kamu tidak lagi panik atau mengeluh, karena kamu memahami bahwa setiap ujian adalah cara Tuhan menyiapkanmu untuk tujuan yang lebih besar. Kamu mulai merasa bahwa setiap momen, sekecil apapun, memiliki makna spiritual yang mendalam. Hubunganmu dengan Tuhan menjadi sumber ketenangan, panduan dalam keputusan, dan cahaya dalam gelapnya ketidakpastian. Dengan kedekatan ini, kamu mulai menjalani hidup dengan penuh kesadaran, kebijaksanaan, dan ketulusan. Lebih dari itu, kedekatan dengan Tuhan juga membantumu memahami dan menerima diri sendiri. Kamu tidak lagi terlalu keras menilai diri, tidak lagi merasa kurang, dan tidak lagi membandingkan perjalananmu dengan orang lain. Kamu menyadari bahwa setiap manusia memiliki jalannya masing-masing,
Dan Tuhan menciptakanmu unik dengan tujuan yang spesial. Dengan kesadaran ini, kamu belajar menghargai setiap proses yang kamu jalani, menghargai setiap kemampuan yang kamu miliki, dan menghargai setiap kesalahan sebagai bagian dari pelajaran yang membentuk dirimu. Kamu mulai hidup dengan lebih ringan, karena kamu tahu bahwa tanggung jawabmu bukan untuk mengendalikan segalanya, tetapi untuk menjalani hidup dengan kesadaran dan niat baik. Tuhan menjadi teman yang selalu ada, pembimbing yang selalu mengingatkan, dan pelindung yang selalu menjaga langkahmu. Dari sini, kamu menyadari bahwa semakin dekat kamu dengan Tuhan, semakin jelas pula tujuan jiwamu, dan semakin damai pula hidupmu. Kedekatan dengan Tuhan dan pemahaman tentang tujuan jiwa juga membawamu pada rasa tanggung jawab yang lebih besar terhadap hidupmu dan orang-orang di sekitarmu. Kamu boleh menyadari bahwa setiap tindakanmu memiliki dampak, dan setiap pilihan kecil membentuk arah hidupmu. Dulu, mungkin kamu menjalani hidup secara reaktif, mengikuti arus, dan membiarkan keadaan menentukan nasibmu. Kini, kamu mulai hidup secara sadar, memilih dengan bijak, dan bertindak dengan niat yang tulus. Kamu memahami bahwa tujuan jiwamu tidak hanya tentang kebahagiaan pribadi, tetapi juga tentang memberi manfaat bagi orang lain. Kamu belajar bahwa cinta, pengertian, dan kebaikan yang kamu berikan akan kembali dalam bentuk energi positif yang memperkuat jiwamu. Dan dalam kesadaran ini, kamu merasa bahwa hidupmu memiliki makna yang lebih dalam, lebih mulia, dan lebih dekat dengan kehendak Tuhan. Kini, setelah memahami 5 tanda lulus ujian semesta, ketenangan hati, melepaskan dendam, menarik alih-alih mengejar, hidup dalam syukur, dan kedekatan dengan Tuhan serta tujuan jiwamu, kamu dapat melihat betapa jauh perjalanan spiritualmu telah berkembang. Setiap langkah, setiap luka, setiap doa, dan setiap pelajaran telah membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih damai. Dan jika saat ini kamu merasakan satu atau lebih dari tanda-tanda ini dalam dirimu, ketahuilah bahwa kamu tidak berjalan sendirian. Semesta sedang berbicara melalui pengalamanmu, dan Tuhan selalu menyertaimu. Terima kasih telah menyimak perjalanan reflektif ini hingga akhir. Jika kamu merasa video ini memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe channel ARS Pandangan Hidup agar kamu selalu mendapatkan pesan-pesan inspiratif yang menuntun perjalanan spiritualmu. Tinggalkan juga komentar tentang tanda mana yang paling kamu rasakan dalam hidupmu. Karena berbagi pengalamanmu bisa menjadi kekuatan dan inspirasi bagi orang lain yang sedang belajar melalui ujian mereka sendiri. Ingatlah selalu bahwa hidup adalah perjalanan, bukan perlombaan. Setiap ujian adalah pelajaran. Setiap kesulitan adalah cara Tuhan menyiapkanmu untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Tetaplah bersyukur, tetaplah damai, tetaplah menarik kebaikan, dan selalu dekat dengan Tuhan dalam setiap langkah. Terima kasih dan selamat melanjutkan perjalananmu menuju kedamaian dan kebijaksanaan yang lebih tinggi.